Yanma, ini mau nanya BJTM gimana prospeknya? Company-nya nih menurut saya gini sih, kalau Bank Jatim ini mungkin kita nggak bisa expect dia tuh dari capital gain ya. Jadi ibaratnya nih company-nya kayaknya kalau kita ngomongin secara growth kayaknya nggak yang wow-wow banget sebenarnya. Cuman kalau kita tuh harganya nggak naik nggak turun gitu. Jadi intinya mereka bisa kasih dividennya. Karena kan mereka bagi dividennya kan lumayan gede ya. Kayaknya rata-rata tuh yield-nya mereka tuh bisa bisa at least 5% ke atas gitu ya kalau kita bandingin sama harganya dia. Jadi itu sih sebenarnya dividen play. Company-nya sebenarnya arahnya gimana ya? Arah company-nya gimana? Ini company-nya sebenarnya kayak growth-nya so far bagus gitu ya. Growth-nya so far bagus. Loan growth-nya juga kalau kita lihat tuh dibandingin beberapa kayak bank regional yang lain itu juga positif gitu ya. Saya lupa angka pastinya, cuman growth-nya tuh di atas beberapa regional banks yang lain. Dan bagusnya dia juga adalah LDR-nya tuh lumayan rendah gitu ya. LDR-nya lumayan rendah. Jadi artinya liquidity ini mereka bisa pump lah ya. Kalau misalnya seandainya ekonomi ada recovery, permintaan Jawa Timur bagus, itu bisa positif sebenarnya. Cuman hati-hatinya pertama ini sih. Sebenarnya kalau saya tuh nggak terlalu favornya sama regional banks. Pertama adalah dari sisi loan ya. Pertama loannya itu banyak yang modelnya itu mereka kan heavy-nya biasanya tuh sindikasi kan. Jadi sindikasi itu ibaratnya banyak lah given gitu ya. Jadi istilahnya given. Jadi mereka nggak terlalu ada kayak nyari project gitu. Kayak contohnya misalnya kayak Mandiri, BRI, BNI itu kan mereka kan kayak banyak gitu ya. Maksudnya nyari loan dan lain-lain gitu. Cuman kalau Bank Jatim nih dari saya ngeliatnya resikonya adalah mereka tuh banyak kayak yang given gitu ya. Nah jadi itu yang kayak sebenarnya bikin bikin kayak growth-nya jadi nggak terlalu yang wow gitu ya. Kedua, mereka tuh sebenarnya tuh lagi kayak heavy banget itu ke small medium enterprise belakangan. Cuman kita tahu ya bahwa orang mau masuk kayak small medium enterprise itu resikonya tuh gede banget gitu ya. Kayak contohnya BRI mau masuk ke sini kan mereka kuat banget gitu ya. Cuman dulu kan Bank Jabar sempat masuk sini gagal. Bank Danamon juga sempat masuk sini gagal gitu. Jadi ini tough banget sebenarnya. Nah, jadi itu sih buat Bank Jatim ya. Kedua, yang proksinya adalah dari sisi kayak dana pihak ketiganya mereka. Nah, ada beberapa risiko dari dana pihak ketiganya. Itu dari sisi giro. Giro itu tuh datangnya tuh banyak dari sisi pemerintah. Nah, giro ini ibaratnya tuh PR-nya adalah biasa ada special rate. Kalau pemerintah Jawa Timur mau nabung di Bank Jatim, ada special rate. Pasti funding cost-nya jadi mahal. Kedua, giro ini tuh mereka bisa cabut kapan aja gitu ya. Beda sama kayak model saving yang lebih struktural. Kalau seandainya ibaratnya kalau teman-teman coba ngeliatin ya, kadang-kadang tuh LDR-nya tuh bisa naik turun gitu. Karena misalnya kayak pemerintah cabut dananya misalnya, ibaratnya pasti kan kayak liquidity-nya jadi makin ketat. Nah, saya nggak terlalu nyaman sebenarnya di bagian situnya sih ya, Pak Yanma ya. Cuman kalau Pak Yanma pegang ini buat dividen, saya saranin oke aja sih sebenarnya. Karena kan pertama valuasinya murah, jadi risikonya rendah. Growth mungkin akan so-so lah ya, nggak akan yang gimana-gimana banget gitu. Jadi buat dividend play, diversifikasi masukin porto sih masih oke sih ya, Pak Yanma ya. Jadi itu ya buat Bang Jatim ya.